Pemirsa, tagar kabur aja dulu ramai dibicarakan masyarakat di media sosial dalam sepekan terakhir. Salah satu isu yang memantik ramainya kampanye tersebut terkait dengan tagar kabur aja dulu viral di media sosial. Tagar kabur aja dulu saat ini sedang menjadi Banyak warga Indonesia yang mengeluhkan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat, sehingga muncul tagar kabur aja dulu sebagai bentuk aspirasi warga Indonesia terhadap kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan. Masyarakat menilai kebijakan pemerintah kurang berpihak pada mereka, mulai dari sulitnya mencari pekerjaan, fasilitas publik yang belum memadai, hingga tingginya beban pajak yang ditanggung. Kondisi ini membuat banyak orang membandingkan Indonesia dengan negara lainnya. Berdasarkan data jumlah penduduk Indonesia per Desember tahun 2024, ada 19 juta jiwa lulusan vokasi atau sarjana. Coba bayangkan, lulusan sebanyak itu kabur ke luar negeri alih-alih membangun Indonesia. Gerakan kabur saja dulu bukanlah merupakan tindakan yang bijak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada maupun yang akan terjadi di masa depan. Karena pada sejatinya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, dibutuhkan keberanian, keteguhan hati, serta komitmen untuk menyelesaikan masalah, bukan sikap menghindar. Ibarat kata, seperti seseorang yang menutup mata ketika sedang ada api kecil. Jika dibiarkan, api tersebut akan merembet dan akan semakin membesar. Sayangnya, masih banyak pemuda Indonesia serta tenaga kerja Indonesia yang lebih memilih kenyamanan di luar negeri dibandingkan memperbaiki tanah air. Padahal, jika semua orang Indonesia kabur, maka siapa yang akan memperbaiki negara kita yang tercinta ini? Permasalahan mengenai ketimpangan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, serta kualitas pendidikan dapat kita selesaikan bersama-sama jika kita semua memiliki keberanian, keteguhan hati, serta kita semua berkomitmen untuk memperbaiki semua permasalahan ini. Serta hal-hal tersebut dapat kita ubah jadi peluang dan membuktikan bahwa orang-orang Indonesia mampu dan bisa membangun Indonesia di atas kaki sendiri. Apabila perilaku seperti ini dilakukan secara masif, bangsa ini akan kehilangan generasi yang seharusnya membawa perubahan positif. Karena Indonesia membutuhkan generasi muda yang berani menghadapi tantangan, bukan mereka yang lari dari kenyataan. Indonesia membutuhkan warganya untuk tetap terlibat, bukan memilih kabur aja dulu. Jika masyarakat lebih sering menghindar daripada menghadapi masalah, persoalan seperti korupsi, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan hanya akan semakin parah. Negara ini bergantung pada warganya yang aktif, mau bersuara, bekerja sama, dan memberi solusi. Jika terlalu banyak orang yang lari dari tanggung jawab, Indonesia bisa kehilangan kekuatan bersama yang selama ini membuatnya tangguh. Sebagai ASN dan warga negara yang baik, yuk kita bijak dalam menanggapi masalah dan memberikan solusi yang paling tepat. Kabur bukan langkah terbaik untuk berbenah. Banyak warga Indonesia yang mengeluhkan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat, sehingga muncul tagar kabur aja dulu sebagai bentuk aspirasi warga Indonesia terhadap kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan. Masyarakat menilai kebijakan pemerintah kurang berpihak pada mereka, mulai dari sulitnya mencari pekerjaan, fasilitas publik yang belum memadai, hingga tingginya beban pajak yang ditanggung. Kondisi ini membuat banyak orang membandingkan Indonesia dengan negara lainnya. Berdasarkan data jumlah penduduk Indonesia per Desember tahun 2024, ada 19 juta jiwa lulusan vokasi atau sarjana. Coba bayangkan, lulusan sebanyak itu kabur ke luar negeri alih-alih membangun Indonesia. Gerakan kabur saja dulu bukanlah merupakan tindakan yang bijak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada maupun yang akan terjadi di masa depan. Karena pada sejatinya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, dibutuhkan keberanian, keteguhan hati, serta komitmen untuk menyelesaikan masalah, bukan sikap menghindar. Ibarat kata, seperti seseorang yang menutup mata ketika sedang ada api kecil. Jika dibiarkan, api tersebut akan merembet dan akan semakin membesar. Sayangnya,
masih banyak pemuda Indonesia serta tenaga kerja Indonesia yang lebih memilih kenyamanan di luar negeri dibandingkan memperbaiki tanah air. Padahal, jika semua orang Indonesia kabur, maka siapa yang akan memperbaiki negara kita yang tercinta ini? Permasalahan mengenai ketimpangan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, serta kualitas pendidikan dapat kita selesaikan bersama-sama jika kita semua memiliki keberanian, keteguhan hati, serta kita semua berkomitmen untuk memperbaiki semua permasalahan ini. Serta hal-hal tersebut dapat kita ubah jadi peluang dan membuktikan bahwa orang-orang Indonesia mampu dan bisa membangun Indonesia di atas kaki sendiri. Apabila perilaku seperti ini dilakukan secara masif, bangsa ini akan kehilangan generasi yang seharusnya membawa perubahan positif. Karena Indonesia membutuhkan generasi muda yang berani menghadapi tantangan, bukan mereka yang lari dari kenyataan. Indonesia membutuhkan warganya untuk tetap terlibat, bukan memilih kabur aja dulu. Jika masyarakat lebih sering menghindar daripada menghadapi masalah, persoalan seperti korupsi, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan hanya akan semakin parah. Negara ini bergantung pada warganya yang aktif, mau bersuara, bekerja sama, dan memberi solusi. Jika terlalu banyak orang yang lari dari tanggung jawab, Indonesia bisa kehilangan kekuatan bersama yang selama ini membuatnya tangguh. Sebagai ASN dan warga negara yang baik, yuk kita bijak dalam menanggapi masalah dan memberikan solusi yang paling tepat. Kabur bukan langkah terbaik untuk berbenah. Berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia.